Pada saat ini, dua master tertinggi menerkam leluhur Yuanmo pada saat yang bersamaan. Bagaikan harimau lapar yang menerkam makanan. Hahaha, raga jiwa sebenarnya telah tiba. Umumnya, ketika makhluk hidup mati, mereka akan bereinkarnasi di kolam reinkarnasi di dunia bawah. Mengapa orang ini muncul di sini? Tidak masalah, jika saya menelannya, tubuh abadi saya pasti akan menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh ksatria kematian terbakar dengan energi kematian yang gelap, dan dia tertawa keras dalam energi gelap saat dia datang untuk membunuh dengan paksa. Tombak di tangannya mengepul dengan energi gelap. Tombak itu sepertinya mampu menembus seluruh dunia. Dengan kekuatan menusuk yang mengerikan, ia langsung sampai di depan leluhur Yuanmo. Di sisi lain, naga hitam besar juga terbang dengan cepat. Naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung memuntahkan api naga kematian yang mengepul. Api naga ini langsung membakar dan memutar kekosongan, berubah menjadi lautan luas, dan langsung menyelimuti leluhur Yuanmo. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan ksatria kematian menelan mangsanya. Ini adalah suplemen yang bagus. Tubuh jiwa jelas merupakan obat kuat yang bagus untuk makhluk seperti mereka di dunia bawah. Meski raga jiwa di hadapan mereka nampaknya tidak lemah, sebagai makhluk di dunia bawah, mereka sama sekali tidak mempedulikan keberadaan raga jiwa. Di dunia bawah, tidak ada raga jiwa yang bisa menahan serangan makhluk-makhluk dunia bawah ini. Bukan hanya dua makhluk tertinggi mereka. Pada saat ini, makhluk dunia bawah yang awalnya tersembunyi di dekat gunung gelap semuanya terekspos satu persatu. Kekosongan itu dikelilingi oleh aura yang membuat jantung berdebar-debar. Mereka semua adalah orang-orang kuat di wilayah dunia bawah ini. Menghadapi jiwa seperti leluhur Yuanmo, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Pada saat ini, ada orang kuat dari dunia bawah, tiba-tiba membuka satu matanya, dan cahaya ilahi yang mengerikan mekar, menutupi leluhur Yuanmo. Ini adalah makhluk seperti sapi kui, pupilnya terbuka, dan cahaya berkabut segera menyelimuti leluhur Yuanmo. Dalam sekejap, aura leluhur Yuanmo terlihat seluruhnya olehnya. Kekuatan transendensi. Ucap makhluk seperti Kuiniu dari dunia bawah ini tiba-tiba sangat gembira. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menerkam leluhur Yuanmo. Apa? Kekuatan transendensi. Pada saat ini, semua makhluk dunia bawah yang hadir terguncang. Apakah raga jiwa di hadapanku ini transenden? Saat ini, hampir tidak ada makhluk di dunia bawah yang bisa tenang. Mereka semua bergegas menuju leluhur Yuanmo dengan gila-gilaan. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Itu untuk menelan leluhur Yuanmo. Tentu saja, beberapa master tertinggi yang kuat juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk memata-matai leluhur Yuanmo dan secara samar-samar menemukan beberapa petunjuk. Itu adalah kekuatan setengah langkah transendensi. Tampaknya pihak lain bukanlah orang kuat yang transenden. Namun, kekuatan transendensi setengah langkah sudah cukup. Makhluk dunia bawah seperti lautan luas sepenuhnya mengelilingi leluhur Yuanmo. Hal ini menyebabkan ekspresi ksatria kematian dan naga hitam berubah drastis. Sialan, para bajingan ini ada di sini untuk mengambil makanan. Kedua orang kuat itu paling dekat dengan leluhur Yuanmo, dan masing-masing dari mereka sangat cemas. Serangan mereka dipercepat dalam sekejap, dan mereka secara resmi menghentikan leluhur Yuanmo dalam sekejap. Orang ini milikku. Pada saat ini, leluhur Yuanmo dikelilingi oleh serangan tanpa akhir, tapi dia tidak panik sama sekali, malah cahaya tajam keluar dari pupilnya. Orang-orang ini, apakah mereka menganggapku sebagai mangsanya? Aku dipaksa oleh bocah Qin Chen dan Xiao Yao Zizun untuk menghancurkan tubuhku sendiri dan hanya bisa melarikan diri ke dunia bawah ini. Hati leluhur Yuanmo terasa dingin, tapi dia langsung mengaktifkan teknik kematian. Dengan keras, udara kematian yang tak ada habisnya dari segala penjuru berkumpul dan segera menyelimuti leluhur Yuanmo. Kemudian, aura kematian ini dengan cepat berkumpul ke dalam tubuh leluhur Yuanmo. Aura setengah langkah transenden meledak dalam sekejap. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Leluhur Yuanmo muncul dari lubang hitam dan segera mengumpulkan energi kematian yang tak ada habisnya untuk membentuk tubuhnya yang kuat. Pada saat ini, serangan ksatria kematian dan naga hitam akhirnya menimpa leluhur Yuanmo. Kemudian terjadi ledakan, dan serangan dari dua orang kuat tertinggi menghilang dalam sekejap,
seperti lautan batu, tanpa menyebabkan kerusakan sedikit pun pada leluhur Yuanmo. Leluhur Yuanmo memandang tangannya yang bersatu kembali dengan acuh tak acuh, teknik Kaisar Abadi yang diberikan oleh Kaisar Abadi, memang berguna. Saat berikutnya, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada dua orang kuat dari dunia bawah yang menyerangnya. Tubuh ksatria kematian dan naga hitam, yang hendak menyerang lagi, tiba-tiba menjadi kaku, dan udara dingin mengalir ke dalam pikiran mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh suatu keberadaan yang mengerikan. Di mata kedua orang itu, leluhur Yuanmo tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aura mengerikan melesat ke langit, berubah menjadi tangan besar yang menjulang tinggi, dan dengan keras menekan mereka berdua. Tidak baik, gumam kedua orang kuat itu merinding di sekujur tubuh mereka, dan mereka dengan cepat mundur. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu lari. Tapi ruang di sekitar mereka sepertinya tertekan dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana mereka menghindar, mereka tidak dapat melarikan diri dari dunia ini. Telapak tangan besar leluhur Yuanmo menyelimuti mereka dalam sekejap. Di hadapan semua orang, ksatria kematian dan naga hitam besar terjepit keras di telapak tangan besar, tulang mereka mengeluarkan suara retak, darah beterbangan kemana-mana, dan otot serta tulangnya patah. "Tuan, ampuni kami. Tuan, tolong selamatkan hidupku," ucap ksatria kematian dan naga hitam berteriak pada saat yang sama, tampak ngeri. Leluhur Yuanmo mencubit mereka berdua dan memandang kedua orang kuat di dunia bawah dengan penuh minat. Yah, ini adalah makhluk di dunia bawah, tidak lebih dari itu. Di hadapan publik, kedua pria kuat itu langsung dihancurkan dan meledak, dan energi dunia bawah yang mengepul langsung ditelan ke dalam tubuh leluhur Yuanmo. Aura leluhur Yuanmo langsung naik. Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah semuanya berhenti, dengan mata ketakutan di wajah mereka. Dua orang kuat, ksatria kematian dan naga hitam, dibunuh secara langsung. Monster macam apa orang ini? Di tengah tatapan kaget semua orang, leluhur Yuanmo mengangkat kepalanya sedikit dan melihat orang-orang kuat lainnya di dunia bawah di sekitarnya. Matanya sepertinya melihat mangsa satu demi satu, yang membuat banyak orang kuat yang hadir menggigil. Tokoh-tokoh kuat ini mundur dengan tergesa-gesa. Leluhur Yuanmo menyeringai, "Karena kamu di sini, mengapa pergi?" Begitu kata-katanya jatuh, aura gelap yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari tubuh leluhur Yuanmo. Aura gelap ini, dengan kekuatan transendensi yang mengerikan, menyelimuti dunia dan kemudian berkumpul bersama secara tiba-tiba. "Tidak, keluarlah!" teriak banyak orang kuat di dunia bawah meraung bersama, dan mereka akhirnya mengerti bahwa yang mereka bunuh saat ini bukanlah mangsa sama sekali, melainkan naga yang ganas. Satu demi satu, serangan mengerikan itu seperti lautan luas, menghantam dengan keras penghalang tangan besar leluhur Yuanmo. Getaran yang hebat melonjak, seolah-olah telah terjadi ledakan besar antara langit dan bumi. Fluktuasi yang dahsyat berdampak pada langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Tidak peduli bagaimana orang-orang kuat dari dunia bawah ini mengambil tindakan, dunia leluhur Yuanmo tetap tidak tergerak, tangan besar leluhur Yuanmo meraih orang-orang kuat dari dunia bawah ini. Akhirnya, dengan keras, banyak orang kuat dari dunia bawah ditangkap dan berteriak. Dalam suaranya, mereka meledak menjadi debu dan menyebar ke dalam kehampaan. Sejumlah besar sumber dunia bawah memasuki tubuh leluhur Yuanmo dalam sekejap. Aura di tubuh leluhur Yuanmo meningkat dengan cepat, dan ada aura samar transendensi setengah langkah. "Yah, saya tidak puas dengan kesembuhannya," ucap leluhur Yuanmo menutup matanya, menghembuskan napas, dan tampak seperti sedang bersenang-senang. Dia mengangkat tangannya, dan di antara langit dan bumi, aura transenden muncul, dan aura gelap bertahan di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa kegelapan. Leluhur Yuanmo tampak bersemangat, menunjukkan sedikit kegembiraan. Dunia bawah adalah tempat yang sangat indah. Dunia ini benar-benar tidak membatasi terobosan tingkat transendensi. Sekarang saya telah memperoleh jejak asal-usul kaisar leluhur iblis hitam yang transenden, dan selama saya memiliki sumber daya yang cukup untuk diserap, tidak sulit untuk menembus alam transenden. Dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah ini adalah sumber energi bagiku untuk menerobos ke alam transenden. Gumam leluhur Yuanmo merasakan kekuatan di tubuhnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sangat disayangkan jika Anda belum menelan asal-usul alam semesta,
Anda tidak bisa menjadi reinkarnasi kosmik yang sebenarnya. Bahkan jika Anda menjadi transenden, Anda akan jauh lebih buruk daripada reinkarnasi kosmik di awal. Sialan, itu semua karena Xiao Yao Zizun dan Qin Chen itu. Ucap leluhur Yuan Mo tiba-tiba meledak dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Meskipun dia bisa lebih mudah menerobos alam transendensi di dunia bawah ini, jika dia bisa menelan asal-usul alam semesta dan mencapai transendensi, dia bisa memimpin seluruh alam semesta melewati era reinkarnasi. Sekarang, karena kemunculan Qin Chen, semua ini telah hancur. Xiao Yao Zizun, Qin Chen, tunggu saja. Suatu hari, aku akan datang lagi dan membunuhmu sepenuhnya. Gumam leluhur Yuan Mo, pupil matanya meledak dengan cahaya yang tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Tiba-tiba, sosok leluhur Yuan Mo bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Dia tidak pergi ke wilayah Kaisar Abadi yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya, belum lagi wilayah Kaisar Abadi cukup jauh dari sini. Dengan tingkat budidayanya saat ini, jika dia terburu-buru pergi ke lokasi Kaisar Abadi, dia mungkin akan menjadi santapan pihak lain. Tidak lama setelah leluhur Yuan Mo pergi, aura mengerikan turun, dan seorang pria kuat yang mengenakan baju besi hitam pekat dan dipenuhi energi dunia bawah yang mengejutkan muncul di dunia ini. Dia menatap kehampaan di sekitarnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Di sini, kekuatan tertinggi baru saja muncul. Dia mengulurkan tangannya, dan dalam kehampaan yang tak berujung, aliran energi gelap berkumpul dan jatuh ke tangannya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, pupil matanya sedikit menyusut. Aura kegelapan. Selain itu, setidaknya itu adalah aura transenden setengah langkah, dan bahkan mengandung sedikit kekuatan transenden. Mata orang kuat dari dunia bawah ini tiba-tiba menjadi serius. Apakah orang kuat transenden yang jatuh dari klan kegelapan baru saja muncul di sini? Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan secepat mungkin. Orang kuat dari dunia bawah ini bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, di alam semesta, Qin Chen terus-menerus melakukan perjalanan keliling dunia, merasakan keberadaan Xiao Yao Zizun. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, meskipun dia hanya berada di puncak kekuatan tertinggi, dia sudah merasakan jejak kekuatan transenden. Dia juga memiliki asal-usul kaisar leluhur iblis hitam yang transenden di tubuhnya. Dalam hal kekuatan, dia sudah milik eksistensi paling puncak di alam semesta. Saya merasakannya. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, langit berbintang tak berujung terbelah, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Itu adalah Qin Chen. Apa yang muncul di depan Qin Chen saat ini adalah langit berbintang yang luas, dengan sarang serangga berdiri seperti sarang lebah. Setiap sarang serangga berukuran ratusan juta kilometer dan sangat megah. Ini adalah wilayah ras Zek yang kuat di alam semesta. Ras Zek juga merupakan salah satu ras teratas dalam daftar semua ras di alam semesta. Di zaman kuno, bahkan mencapai 3 besar. Meskipun sekarang jauh lebih lemah, ia masih masuk dalam 10 besar daftar dari semua ras di alam semesta. Ini adalah salah satu ras teratas di bawah klan iblis. Pada saat ini, di dunia serangga, hantu mengerikan dari orang kuat Zek muncul, dan pemimpin Zek, Kaisar Zek, terlihat menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Di sampingnya, orang kuat Zek yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Mereka mengaktifkan sarang serangga mereka satu persatu untuk membentuk formasi yang mengerikan untuk menahan serangan Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun mengaktifkan menara Huangtian, dan penutup menara yang menjulang tinggi runtuh, seperti gunung suci kuno, menekan langit di atas dunia serangga. Raungan keras meletus di seluruh dunia serangga, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah Raja Serangga jelek, dan dia terlihat kaget dan marah. Meskipun dia kuat di dunia serangga, Xiao Yao Zizun adalah satu-satunya yang melampaui puncak di alam semesta. Jika dia terus bertarung, dunia serangga akan dihancurkan oleh Xiao Yao Zizun cepat atau lambat. Jika tidak ada master yang bisa melawan Xiao Yao Zizun, maka hasil akhir dari Zek adalah satu, yaitu dikalahkan oleh Xiao Yao Zizun. Orang kuat yang setengah langkah di atas puncak pasti tidak mudah untuk disaingi. Ketika Raja Serangga mencoba yang terbaik untuk melawan, kekosongan alam semesta di kejauhan tiba-tiba terbuka,
dan kemudian Raja Serangga melihat Qin Chen, yang memancarkan aura mengerikan, berjalan keluar dari lorong kosong. Melihat Qin Chen muncul, wajah Kaisar Serangga tiba-tiba menjadi pucat. Dia tahu bahwa Ras Zek telah selesai. Dalam kehampaan, Qin Chen melangkah maju dan datang ke sisi Xiao Yao Zizun. Dia melihat dunia serangga yang luas dan tak terbatas di depannya, dengan sarang serangga padat yang tak terhitung jumlahnya, dan merasa sangat tersentuh. Melihat Qin Chen muncul, Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu menenangkan dunia iblis begitu cepat." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Tanpa leluhur Yuan Mo, dunia iblis hanyalah sekelompok jenderal yang tersesat. Dengan Lord of Abyss Demon, tidak sulit untuk menenangkan dunia iblis." Xiao Yao Zizun tersenyum, "Saya lupa tentang ini. Lord of Abyss Demon adalah keturunan leluhur Yuan Mo. Sekarang dia mengikuti Qin Chen. Dengan adanya dia, akan lebih mudah untuk menaklukkan dunia iblis." Pada saat ini, Qin Chen melirik formasi besar di atas dunia serangga, mengerutkan kening dan berkata, "Senior Xiao Yao, mengapa Anda tidak langsung memasuki dunia serangga seperti itu?" Ucap Qin Chen sedikit bingung. Meskipun formasi di depannya sangat kuat, Qin Chen tahu betul bahwa formasi seperti itu tidak dapat menghentikan Xiao Yao Zizun sama sekali. "Haha, Nak Qin Chen, Ras Zek adalah salah satu dari 3 ras teratas di alam semesta saat itu. Bahkan sekarang ia berada di peringkat 10 besar. Itu tidak bisa dianggap remeh. Namun, Anda belum pernah mengalami zaman kuno, jadi Anda tidak tahu maksudnya." Kata Xiao Yao Zizun tersenyum. "Artinya," ucap Qin Chen bertanya-tanya, "apakah ada penjelasan di dalamnya?" Xiao Yao Supreme tersenyum dan tidak menjawab, dia hanya menoleh dan melihat ke dunia serangga. Pada saat ini, di dunia serangga, aliran cahaya yang mengerikan muncul, dan sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan sarang serangga ini terus berkumpul. Sarang serangga besar dan kecil di depannya hanya panjangnya puluhan ribu kilometer, sedangkan sarang serangga besar panjangnya ratusan juta kilometer. Setiap sarang serangga mewakili cabang ras Zek. Seperti klan Wala, klan Multimata, klan Bai Jiao, klan Bertanduk Satu, dan lain sebagainya. Pejuang serangga berkerumun keluar dari sarang serangga seperti semut, dengan bentuk yang berbeda-beda. Mata dingin mereka menatap dingin ke arah Xiao Yao Zizun dan Qin Chen di luar dunia serangga, mengeluarkan suara mencicit. Ras Zek, seperti ras monster dan ras iblis, bukan hanya satu ras, tetapi terdiri dari ras serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan salah satu ras paling mengerikan di alam semesta. Pada saat ini, sarang serangga ini terus berkumpul, dan pejuang serangga yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sungai yang panjang, menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dan kekuatan mereka berkumpul dengan gila-gilaan. "Xiao Yao Zizun, apakah kamu harus membunuh semua orang hari ini?" Ucap Raja Serangga berdiri di antara langit dan bumi dan bergemuruh. Xiao Yao Zizun tersenyum lembut, "Bunuh mereka semua. Izinkan saya bertanya, jika Teran kami dikalahkan hari ini, akankah ras Zek Anda membiarkan Teran kami pergi?" Mendengar ini, wajah Raja Serangga tiba-tiba berubah menjadi jelek. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Memang benar, jika aliansi iblis menang, nasib Teran pasti akan sangat menyedihkan, dan aliansi iblis tidak akan pernah membiarkan lawannya pergi. Bukankah itu bagus? Kaisar Serangga, kamu bukan anak kecil, apalagi yang bisa kamu katakan? Kata-kata itu jatuh. Tubuh Xiao Yao Zizun bergerak maju dan seketika menjadi setinggi ratusan juta kaki, berdiri tegak menghadap langit dan bumi, tubuhnya begitu besar hingga seolah mampu meledakkan seluruh alam semesta. Setelah tubuhnya menjadi sangat tinggi, Xiao Yao Zizun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tangan besar itu seperti pilar kekuatan, dan langsung bergemuruh. Di bawah pengaruh besar, bintang-bintang dihancurkan, seperti tirai langit, menutupi dunia serangga. "Xiao Yao Zizun," teriak Raja Serangga meraung, dan bilah tajam di tubuhnya, seperti sabit bergigi gergaji, memancarkan cahaya dingin, memotong celah di kehampaan alam semesta. Pada saat yang sama, ada banyak orang di belakangnya. Energi para prajurit Zek berkumpul dengan cepat. Ratusan juta energi berkumpul dan berubah menjadi jaring langit yang lebat, melindungi seluruh dunia serangga. Xiao Yao Zizun menekan dengan tangannya yang besar, dan seluruh dunia serangga bergetar hebat.
Sebuah kekuatan besar memenuhi udara, dan prajurit Zek yang tak terhitung jumlahnya meraung kesakitan. Raja Serangga mengubah warnanya dan berkata, "Xiao Yao Zizun, ras Zek kami bersedia mengakui kekalahan hari ini. Sekarang ras iblis telah dihancurkan dan aliansi ras iblis telah lama hancur, ras Zek kami bersedia bergabung dengan aliansi Terran. Bagaimana dengan itu? Bergabung dengan aliansi Terran? Hahaha." Ucap Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan tawa, dan kemudian matanya tiba-tiba berubah dingin. "Apakah menurutmu mungkin untuk mengaku kalah saat ini?" Kata Xiao Yao Zizun mendesak setengah langkah sumber transendensi, dan kekuatan transendensi yang tak terbatas melonjak turun. Energi kacau yang tak terhitung jumlahnya melonjak di mana-mana, dan kekuatan yang akan mengambil alih alam semesta berdesir. Di luar dunia serangga, banyak bintang langsung runtuh di bawah gelombang kejut ini dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan formasi besar dunia serangga tidak dapat menahannya sepenuhnya untuk sementara waktu, membuat suara berderak dan retakan muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, menara Huangtian muncul di belakang Xiao Yao Zizun dan menghancurkannya dengan keras. Dalam sekejap, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga mengeluarkan ledakan, dan tubuh ratusan juta prajurit serangga meledak dalam sekejap. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Luar biasa, menara Huangtian ini setidaknya merupakan harta transenden setengah langkah. Gumam Qin Chen memandang menara Huangtian dan menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami dapat merasakan kekuatan luar biasa menara Huangtian. Kekuatan yang meletus dari benda ini bahkan tidak dapat ditahan oleh dunia Zek, dan itu pasti lebih unggul dari harta karun tertinggi. Mungkinkah itu adalah harta karun yang transenden? Saat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, ekspresi Kaisar Serangga benar-benar berubah. Jika Xiao Yao Zizun dibiarkan terus menyerang seperti ini, dunia serangga pasti akan berada dalam bahaya. "Xiao Yao Zizun, apa menurutmu ras Zek kami tidak punya rencana cadangan?" Ucap Raja Serangga meraung dengan marah, matanya langsung memerah, dan gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menyebar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh dunia serangga dengan frekuensi yang unik. "Senior, silakan keluar," kata Raja Serangga dengan suara bergemuruh. "Senior, silakan keluar. Senior, silakan keluar," ucap prajurit Zek yang tak terhitung jumlahnya meraung satu demi satu, dan suara mereka bergemuruh di alam semesta, mengguncang dunia. Ditemani oleh raungan prajurit Zek yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang dunia serangga, kehampaan yang tak berujung tiba-tiba retak, dan kemudian dari celah kehampaan tersebut, sarang serangga seperti benteng kuno perlahan muncul. Sarang serangga ini sangat besar, seperti puncak gunung purba, diam-diam muncul dari celah di angkasa, dan kemudian bergemuruh. Awalnya, sarang serangga yang muncul di dunia serangga sudah sangat besar, tetapi ketika 12 sarang serangga ini muncul, momentum dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Meskipun beberapa dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul memiliki radius ratusan juta mil, mereka pasti merupakan sarang induk dari beberapa ras serangga teratas saat ini, dan mereka dapat dikatakan tak tertandingi di dunia. Namun di depan 12 sarang serangga yang muncul di kehampaan ini, mereka tampak menjadi jauh lebih kecil dalam sekejap. Kecilnya ini bukan pada ukurannya, tetapi pada perasaan dan momentum. Seolah-olah masing-masing dari 12 sarang serangga ini adalah Raja Kegelapan, yang bergemuruh keluar dari celah kehampaan dan kegelapan tak berujung. Kemanapun ke-12 sarang serangga ini lewat, riak-riak memancar dari kehampaan alam semesta, seolah-olah sebuah perahu dewa besar sedang terbang di alam semesta, menggunakan kehampaan sebagai air laut, perlahan-lahan mengapung masuk. Selama berkibar, di atas 12 sarang serangga, setiap sarang serangga mengalir dengan aura rune yang menakjubkan. Aura rune melonjak ke langit dan berubah menjadi 12 pilar surgawi. Semua rune ini sangat kuat dan mengelilingi 12 sarang serangga kuno. Sarang serangga tampaknya tidak memiliki apapun untuk menghentikan mereka bergerak maju, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan galaksi. Melihat pemandangan seperti itu, mata Qin Chen sedikit menyipit. Tanpa diduga, ada kartu truf di antara klan Zek. Xiao Yao Zizun tersenyum tipis. Akhirnya, mereka keluar. Kupikir orang-orang ini akan bersembunyi sampai ras Zek dihancurkan sebelum mereka muncul. Saat kata-kata Xiao Yao Zizun jatuh,
Dari dalam benteng tersebut tiba-tiba aura mengerikan dan menakutkan muncul, samar-samar terlihat bahwa masing-masing benteng tersebut mengandung aura mengerikan yang menggemparkan dunia, cukup untuk mengejutkan keabadian.